Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf dengan NIK 591. Tujuan saya membuat video ini dikarenakan untuk penambahan nilai PBW kelas BC Aspraka Sindi Permatasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program dan run hasil dari modul 1 sampai dengan modul 6. Pada modul 1, materi yang telah dijelaskan itu adalah HTML. Di sini di program saya ini tab bagian headnya ada title, data diri, judulnya, kemudian saya menambahkan style atau CSS di dalam HTML-nya. Bagian body saya mengatur fontnya menjadi Arial sans serif, kemudian background color putih, color teksnya brown. Dan heading sabun teks align center digunakan untuk supaya teksnya itu bisa ke tengah. Kemudian colornya adalah biru. Kemudian bagian table marginnya saya setnya di kosong auto, version collapse widthnya 80%, background colornya putih. Kemudian image-nya saya mengatur di bagian display menjadi block, marginnya kosong atau auto, radiusnya atau jaraknya 8 pixel. Kemudian di bagian footer text align-nya saya ubah menjadi ke tengah atau atur menjadi ke tengah, margin topnya 20 pixel. Kemudian button saat si user mau mengklik, background colornya biru, color putih, paddingnya saya 10 pixel, 20 pixel. Cursor pointer ini animasi ya, jari telunjuk itu saat si user mau mengklik ke arah buttonnya. Pada radius 5 pixel, transition background color atau melakukan transisi animasi selama 0,5 second. Button hovernya atau animasi jika si user mau mengklik itu ada animasi kayak berubah warna gitu. Background colornya saya set menjadi hijau. Kemudian di bagian body data diri, ada table dan nama saya Ahmad Mustafa, span untuk menggabungkan tabelnya, dan saya menambahkan foto saya. Dan height-nya 200 pixel untuk mengatur fotonya, width-nya itu 170 pixel. Terus di bagian name, bagian fakultas, menambahkan tabel prodi, sistem informasi, serta tanggal lahir, agama, hobi, kesukaan, dan cita-cita saya. Kemudian di footernya summary, klik di sini untuk melewati lebih lanjut. Maksud dari summary ini adalah adanya konten jika si user itu mengklik di sini, maka si summary akan menampilkan kontennya atau konten tersembunyi lah. Kemudian H3 hitung 3 melanjutkan ke halaman selanjutnya. Jika user mau lanjut ke halaman selanjutnya, saya menambahkan href ppw1 HTML untuk mengarahkan ke HTML atau halaman ke satu. Di sini perantara saya menggunakan perantara button untuk berpindah ke halaman satu ke halaman yang lain. Kemudian href ppw2.html hal 2 ini untuk mengarahkan ke halaman 2. Kemudian yang bawahnya ini untuk mengarahkan ke halaman 3. Kemudian untuk halaman 2 di sini ada data-data mahasiswa. Di bagian body, align, center, background color. Kemudian ada table,
ada tabel di atasnya NPM, eh, mahasiswa dan asprak. Dan saya menanyakan NIM, nama, dan asisten aspraknya itu siapa. Um, Sama aja saya menanyakan NIM dan nama teman sekelas. Kemudian di bagian footer sama saja saya menambahkan fitur summary, text klik untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Kemudian sama saja di sini untuk user bisa berpindah ke halaman yang lain. Kemudian untuk form data diri, di sini saya menambahkan from action PP1 untuk jika si user itu um, ingin berpindah, maka bisa mengklik from action akan berpindah ke halaman ke satu. Label cell cutting untuk menggabungkan garis-garis ini. Kemudian di sini ada label juga, nama, terus bawahnya input teks, user bisa menginputkan nama. Kemudian alamat, sama saja di sini user bisa menginputkan alamatnya. Mulai lahir, kemudian pendidikan. Di sini saya menggunakan bagian pendidikan, saya menggunakan select ID. Saya si user bisa memilih, nggak perlu uh, menginputkan lah. Kemudian ada tabel hobi, kemudian ada submit dengan value kirim. Kemudian sama saja di bagian footernya. Klik di sini untuk melihat lebih lanjut, untuk teks untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Ini sama saja, ini adalah link untuk user bisa melanjutkan ke halaman atau kembali ke halaman yang halaman satu atau dua atau tiga. Jadi di sini hasil dari program satu, ini ada biodata diri, dia nama, NIM, fakultas, prodi, tempat tanggal lahir, agama, hobi, kesukaan, dan cita-cita. Kemudian ada image, kemudian ada summary atau konten tersembunyi. Si user bisa berpindah halaman. Misal kita halaman kedua, di sini ada data-data mahasiswa, di sini ada NPM mahasiswa, asprak, dan di sini ada NIM dan nama mahasiswa, dan di sini ada nama asprak. Kemudian kita lanjut ke halaman ketiga. Di halaman ketiga ada halaman from, biodata diri, uh, ada nama, kita bisa submit nama, alamat, tanggal lahir. Sini oke, contoh saja. Ini ada pilihan uh, di pendidikan, ini ada pilihan the option dan hobi. Dan coba kita kirim, maka akan kembali ke halaman satu. Sekian modul penjelasan saya dari modul ke satu. Kita lanjut ke modul yang kedua. Kemudian di modul 2 ini saya membuat toko makanan dan minuman. Di sini ada titel menu makanan dan minuman. Kemudian link style set tarif modul 2.
1.css digunakan untuk menghubungkan CSS-nya. Kemudian link rel seterusnya HTTPS, JS, Cloudflare, Font Awesome digunakan untuk bisa menggunakan kayak icon-icon kayak misal Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan di bagian HTML ini ada div dengan kelas navigasi, yang div kelas overlay dan logo digunakan untuk saya menambahkan logonya. Dan bagian header datif dengan kelas container, kemudian ada navbar. Di navbar tersebut ada makanan serta minuman dan halaman 2.html. Halaman 2.html ini digunakan untuk si customer itu bisa memesan, maka akan diarahkan ke halaman 2 yang berisikan from inputan. Kemudian ada section ID makanan. Saya mengelompokkan makanan dan minuman menggunakan section ID. Kemudian ada div class container dan menu. Di sini ada menu nasi goreng dan saya menambahkan foto nasi gorengnya. Kemudian mie goreng, capcay, dan untuk minuman di sini ada es teh, es coklat, dan es kelapa. Kemudian di bagian footer saya menambahkan deskripsi di dalam div class footer session upload, menambahkan heading 1 tentang kami. Kemudian teks kami adalah restoran yang menyajikan berbagai macam makanan dan minuman enak. Kemudian ada div class contact. Saya menambahkan icon-icon, telepon, email. Kemudian saya menambahkan from section sosial, atau bisa juga kayak untuk menambahkan icon Facebook, Twitter, dan Instagram. Kemudian di halaman kedua, di sini halaman kedua berisikan kayak from inputan jika customer ingin memesan makanan dan minumannya. Kemudian ada from atau from ada action halaman ketiga. Jika order maka akan mengarahkan ke halaman ketiga atau ucapan terima kasih. Dan ada tabel sales padding untuk menggabungkan kayak garis-garis pada tabel. Dan ada nama pemesan, tabel nama pemesan, dan si user bisa menginputkan namanya, kemudian alamatnya, menu makanan apa yang ingin dipilih, menggunakan select ID untuk memilih makanannya. Ada option value nasi goreng jika si user memilih nasi goreng, dan option value mie goreng, option value capcay. Kemudian ada juga label for minuman untuk minumannya menggunakan sama dengan makanan tadi, select ID. Si user bisa memilih langsung tanpa menginputkannya. Dan ada span center untuk bisa ke tengah. Kemudian ada inputan submit, kemudian button on click
refresh maka akan refresh dari pilihan yang sudah diinputkan oleh customer tadi. Kemudian di sini simple simple saja saya jika si customer itu sudah memesan di bagian halaman kedua atau form inputan maka akan menampilkan thank you. Terima kasih sudah melakukan pemesanan. Pesanan Anda sedang diproses. Di sini saya melakukan style di dalam HTML-nya, bodinya area sans serif, style-nya saya ubah ke center, heading top 50 pixel, color-nya untuk heading 1, green, font size-nya 18 pixel. Eh, Kemudian untuk hasil dari uh, program saya, ini di bagian atas ada logonya, dan ada makanan di bagian header, bagian makanan, minuman, dan pesan sekarang. Jika kita mengklik makanan, maka akan langsung diarahkan ke dalam pilihan makanannya. Yang minuman, kita coba akan langsung terarah ke minuman. Dan di bagian footer, deskripsinya. Kemudian, dan sekarang coba saya klik, maka akan langsung arah ke halaman kedua yaitu from order. Kita coba inputkan, kita refresh, maka akan otomatis refresh. Kita coba lagi submit, maka akan muncul ucapan terima kasih. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari modul yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul yang ketiga yaitu Bootstrap dan Darwin. Di sini saya membuat program perpustakaan. Ini ada link ref CSS untuk menghubungkan ke CSS-nya. Kemudian font saya ambil di Bootstrap-nya, icon juga. Ini style, car height 100%, char image top, object fit, cover, 500 pixel ini digunakan untuk supaya si konten bukunya itu sesuai dengan uh, yang lain, gak berantakan. Dan di bagian body, backgroundnya hijau, di nav, bagian navbar, ada home, novel, sejarah, dan strap 2. Ini untuk peminjaman buku yang strap 2 ini. Kemudian ada menu perpustakaan, ada uh, teks terangan ini, kemudian was kontainer, novel, saya mengelompokkan novel, buku novel. Sini ada bukunya, Sekar Pelangi contohnya. Sampai ke
ini kontainer, ada keterangan pengertian apa itu novel, sini ada teksnya. Kemudian uh, yang membuat program kontainer lagi, kelas kontainer itu sejarah untuk um, menambahkan buku sejarah. Ada keterangan rekomendasi buku sejarah, di sini ada heading 5 plus card title untuk judul bukunya, kemudian teksnya ini untuk penulisnya, dan seterusnya. Ada bawahnya ada pengertian apa itu sejarah, kemudian ada teksnya di sini pengertiannya, kemudian hmm, yang kontak dan um, untuk nama dia novel sejarah abstrak. Kontaks, sini saya menambahkan icon Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok. Nah, di sini halaman keduanya itu from peminjaman buku. Di dalam from peminjaman buku ini, saya membuat from item peminjaman buku, action post 3, metodenya post untuk user bisa muncul ke formnya ini. Yang ada label for nama peminjam, si user bisa menginputkan awalnya, kemudian alamat, jenis buku yang dipinjam itu apa, option value itu pilihan yang ingin diambil. Di sini ada novel dan sejarah, kemudian user menginputkan nama buku yang dipinjam. Yang strategi ini untuk ucapan terima kasih. Dan lanjut ke hasil dari langsung ke timeline aja. Dan saya menambahkan style mode background color hitam, paddingnya 20 pixel, jarak antar padding atas, border radius 10 pixel, code P, font stylenya italic, colornya putih, transition atau kayak transisi gitu selama 0,3 second. Dan galeri image first, ini ada teks web lingkungan, dan kelas lingkungan adalah label kelas container, pengertian lingkungan, terus kelas quote kayak teksnya itu kayak quote gitu. Kemudian kelas container, kelas grid, kalau 3 gap itu kayak jarak, gap 6 galeri. Kemudian saya menambahkan kayak foto random gitu yang bisa muncul di bagian footernya menggunakan unsplash. Kemudian untuk hasil dari bootstrapnya ini, di bagian akar ada home, novel, sejarah, dan pinjam buku. Kita coba klik novel, maka akan langsung diarahkan ke novelnya. Sini ada perpustakaan, pengertian apa itu perpustakaan. Sini ada rekomendasi novel, dan pengertian apa itu novel, rekomendasi buku sejarah, pengertian apa itu sejarah. Kemudian ada
contacts, products, full link, yang kita ikon-ikon di sini. Dan langsung kita coba pinjam buku, kita inputkan jenis bukunya, kita submit. Nah, mungkin itu saja untuk modul ketiga. Jadi di sini saya akan menjelaskan program modul keempat. Nah, di sini saya membuat bagian headnya, title, belum saya ganti, dan link URL untuk menghubungkan ke CSS-nya. Dan body ada header, class header, dan class navbar, UL, link href gunakan untuk bisa berpindah ke halaman yang lain. Ini HTML untuk berpindah ke fotonya, menurut kemudian musik pindah ke menu musik. Kemudian saya menambahkan image-nya atau one click toggle menu. Jika diklik ini akan menampilkan menu. Di sini ada div class menu wrapper, ID-nya submenu, div class menu, div class-nya dropdown. Saya membuat dropdown kayak tampilan kita diklik itu kontennya itu ke bawah. Dropdown ada profile yang menambahkan image-nya, setting, health, dan logbook. Bagian about keterangan menambahkan kan image. Di sini saya mengambil cara dari rendang itu sendiri tangannya, yang diberikan footer teksnya, dan ada JavaScript-nya, function toggle menu kan untuk bisa open menu di bagian dropdown. Kemudian kita lanjut ke to-do. Bagian to-do ini saya membuat button, plus to-do button, type-nya submit. Di kelas saya menambahkan icon circle ini. Kemudian kelas itu container, ternyata tulis pas row, kasih ingin kembali ke halaman index, bisa menggunakan tombol kembali. Kemudian saya mengaitkan todo ini ke script.js. Bagian script.js todo ada function add todo untuk menambahkan konten, dan save lokal, save, dan function delete check untuk menghapus delete-nya, dan function save lokal todo gunakan untuk menyimpan. Kemudian function remove local todo untuk menghapus teksnya. Kemudian lanjut ke musik HTML. Di bagian header ada text bed lagu, div class album containers, div class album cover, dan image-nya. Sini class player, audio ID, player. Ini saya menambahkan logonya. Kemudian button on click play audio untuk menambahkan button play audionya, dan button pause audio, stop audio.
Kemudian div class progress container ini digunakan untuk supaya ada keterangan waktu jika kita memplay lagunya. Kemudian div class raw ini ada tombol kembali. Kemudian di script src saya menaikkan ke musik 1cs, ada function play audio untuk play audionya, pause audio, dan stop audio. Dan ada function update progress untuk menghitung jumlah detik yang diplay, yang saat ini diplay. Function display duration, ada tampilan durasinya. Dan format time second digunakan untuk mengubah menit menjadi kayak 1 detik 30 second gitu. Oke, kita coba lihat hasilnya. Untuk scan index ini ada pengertian rendah, terus ada di nav ternyata itu musik dan drop down, ada edit program setting, lihat berlaku. Kita coba ke tutornya, kita coba tambahkan. Kita bisa menghapusnya, dan kita bisa coba checklist untuk menyentang, ada tanda slash itu. Coba kita kembali ke laman musik, kita coba play audionya. Coba pause, coba stop, maka akan ke refresh. Saya coba kembali. Mungkin itu saja penjelasan dari modul keempat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul yang kelima, yaitu tentang PHP. Sini ada session start untuk memulai sesinya, dan username, set get username digunakan untuk mendapatkan username-nya jika tidak ada session username. Dan ada condition if set session username and empty username, return question login.php. Jika tidak ada session username dan tidak ada serang di URL, maka akan kembali ke halaman login. Dan ada if is set session username and empty username, session username digunakan untuk jika sesi username belum diset tetapi ada username di URL, akan diatur jadi session username. Dan diberikan head, the home, detailnya home, kemudian link reference toolset digunakan untuk mengalihkan ke CSS-nya. Kemudian div class navbar, navbar-nya ini ada halaman 1 PHP, halaman 2 PHP, dan logout.php digunakan untuk beralih ke halaman 1, halaman 2 maupun logout. Kemudian ada div class content. Kita hitung 1, selamat datang, dan itu session username kan akan muncul ketika si user menginputkan sesinya.
ada keterangannya, kemudian lanjut ke halaman 2 PH. Lanjut ke login dulu gitu. Sini ada session start, valid credential, array, tekan digunakan untuk menyimpan. Dan di sini mengatur username dan passwordnya, dan membuat fungsi submit username dan password. Lalu buat condition if dan else. Jika if dan si user itu menginputkan username dan password yang sesuai, maka akan langsung diarahkan ke halaman 1.php. Dan jika salah password atau username, maka akan muncul username dan password salah. Dan links Rails toolset ref login CSS digunakan untuk mengaitkan ke CSS-nya. Ada from login metodenya post ke username untuk menginputkan username dan password, dan submit filenya login, actionnya halaman 1. Dan PHP if salah digunakan untuk mengeceknya. Bila salah apa enggaknya. Dan ke halaman 2, if session berhasil dengan true, enter location login 1.php. Nah, jika di login 1 si user berhasil login, maka sini akan memeriksa berhasil apa enggaknya. Student is set session starting, button name untuk tombol edit student, edit dan tambah. Dan ada tambah data mahasiswa di sini menggunakan condition if set dan metodenya post, tambah nama, jurusan, name, alamat, dan angkatan. Kemudian last ID empty student, tanda tanya 0, and student ID, student array. Ini ID last ID plus 1 ini digunakan untuk menambahkan atau biar tidak sama antara ID student yang lain. Dan name, nama, jurusan, alamat, angkatan. Mungkin yang membuat if set post edit button, session edit student ID, header location halaman 2.php. Ini yang dimaksud adalah ketika tombol ditekan maka akan langsung ke halaman 2.php. Kemudian if set post edit, nama, jurusan, name, alamat, dan angkatan digunakan untuk menyimpan ID, nama, jurusan, name, alamat, dan angkatan. Dan ini untuk mengubah data mahasiswa student case sesuai dengan yang dicari, nama, jurusan, name, alamat, dan angkatan. Kemudian hapus data mahasiswa, get action, get action sama dengan delete untuk menghapus. Get ID digunakan untuk mencari ID-nya yang mau dihapus, dan get array search yaitu array columns bukan untuk mencari array student ID yang sesuai.
Jika string key-nya false, maka akan di unset, akan nyetel ulang nomor urutnya. Then if is set session edit student ID, edit ID session edit student ID for ads, if ID edit ID student break untuk menentukan data mahasiswa yang akan diedit. Di sini sebagian daftar ada 81 PHP, 2 PHP, 4 habis. Bukan untuk berpindah halaman. Kemudian ada tabel data mahasiswa, ada label nama jurusan, NIM, alamat, angkatan, dan tombol edit. Nah, ada nama, NIM, jurusan, alamat, dan angkatan, dan apa. Di sini untuk menginputkan NIM, nama, jurusan, alamat, angkatan yang akan diubah dengan metode post, data button, submit, dan button hapus. Dan kita coba lihat hasil dari program dulu. Memang kita tekan username dan passwordnya. Sini akan otomatis ke detect selamat datang. Bagi data mahasiswa. Coba tambah. Edit. Bukan perubahan, tidak menyimpan, akan terupdate. Dan kita coba hapus. Kemudian logout. Ini itu saja tulisan dari program ini. Di sini saya akan menjelaskan turunan dalam signup.php. Di sini saya membuat signup.php. Dalamnya adalah head, body, ada div dengan kelas container, ada hidden class signup, dan saya menambahkan from actions, proses signup.php, dan method postnya. Ini ada username, si user bisa menyebutkan username-nya, password, terus saya menambahkan submit dengan value signup. Jika si user belum mempunyai akun, akan bisa mengklik login di sini untuk membuat akun index.php. Dan index.php. Kemudian di sini di bagian body ada if pesan gagal jika si user mengetikkan username dan password salah, dan jika berhasil maka akan muncul teks Anda telah berhasil login. Kemudian si user diminta untuk menginputkan username dan password yang telah didaftarkan di tab sini. Kemudian connect.php ini digunakan untuk menghubungkan ke database-nya. Sekian. Dan koneksi gunakan untuk menghubungkan juga. Kemudian cek login, session start, include koneksi.php. Then if username, password, query MySQL, koneksi, select from admin here username and password. Ini digunakan untuk mengecek ada enggak di tabel admin username dan passwordnya yang benar. Dan jika dicek ternyata benar, maka akan tampil
login, username dan login, dan akan langsung diarahkan ke data MHS.php. Dan jika salah, maka akan muncul pesan gagal. Nah, kalau data MHS, di sini ada tabel data mahasiswa, nomor, nama, NIM, umur, jenis kelamin, kode, jurusan asal, kota, dan lokasi. Tabel fungsi PHP. Now, SQL query koneksi select from mahasiswa, will, IT, SQL, para data, dan ada inputan nama, NIM, umur, jenis kelamin, kode, jurusan asal, kota, edit function untuk mengedit, close function untuk menghapus. Kemudian saya menambahkan tambah function, tambah data mahasiswa, kemudian logout jika user ingin logout, kemudian tambahkan JavaScript function, add function, edit.php, hapus php tambah tab. Oke, kemudian kita buka edit.php. Ini ada ID, nomor, NIM, umur, jenis kelamin, prodi jurusan asal kota. Untuk mengupdate menggunakan SQL query koneksi update mahasiswa, set nama, NIM, umur, jenis kelamin, prodi, jurusan, password, where, ID, itu untuk menemukan ID-nya. Location, data ms.php. Dan di kelas kontainer, edit data mahasiswa, tiket untuk mendapatkan ID-nya. Data MySQL query koneksi select from mahasiswa ID. Jika tidak ada, akan data tidak ditemukan. Next action, mungkin input ID, nama, NIM, umur, jenis kelamin, prodi jurusan asal kota yang akan diedit. Kemudian submit, update, dan filenya itu simpan untuk menyimpan hasil editannya. Kemudian di sini ada tombol kembali untuk kembali ke database. Dan hapus PHP, build koneksi PHP, menggunakan MySQL query koneksi delete from mahasiswa where ID untuk mencari ID-nya. Dan tambah .php, sini pengulisan if request methodnya pas selama nih membuat jenis selama berarti jurusan asal kota mahasiswa. Untuk tambah menggunakan MySQL query koneksi insert into mahasiswa, nim, nama, umur, jenis kelamin, prodi, jurusan asal kota, value-nya itu nama, nim, umur, jenis kelamin, prodi, jurusan dan asal kota. Dan di bagian head tambah data mahasiswa, menggunakan fungsi valid data from var, nama, get element dari PID, nama, value-nya apa, ini gurunya, nim, umur, prodi, jurusan dan asal kota. Kemudian semua file ini harus diisi. Dan ada from tambah data mahasiswa untuk menambahkan data mahasiswanya, menggunakan from method post actionnya concepting return validated from. Dan label nama untuk menentukan nama, nim, umur, jenis kelamin, prodi, jurusan, asal kota. Dan kita coba lihat hasilnya. Kita coba daftar di sini dulu. Admin, passwordnya 1234. Kita coba admin 1234. Akan diarahkan ke data masukan. Nama, ini,
submit. Sini ada tombol edit dan hapus dan tambah data mas button. Ini kita coba edit, simpan, maka akan terupdate. Ini kita coba hapus, maka akan terhapus. Kita coba logout. Yang menjelaskan dari modul 6. Jadi saya akan menjelaskan untuk was slicingnya. Sini di bagian ini menambahkan koneksi untuk mengumpulkan ke database username, server name yang saya pasangkan, username root, passwordnya yang saya pasangkan, database-nya db artikel was pbb 2024 untuk menggunakan ke database-nya, koneksi SQL Connect, server name, username, password, dan database mendapatkan server name serta database-nya. Kemudian if SQL Connect error, koneksi database gagal. Untuk mengecek jika koneksi database-nya gagal. Kemudian di bagian home, session start memulai, dan if is set post tambah, dan untuk mengecek apakah tombol tambah telah ditekan, kemudian judul mengambil nilai-nilai dari formulir dan melakukan sanitasi dengan rel-scape string untuk mencegah SQL injection. Utama judul pertinjau, judul artikel 1, judul artikel 2, link level, frasa kunci, deskripsi utama, deskripsi 1, 2, serta gambar untuk menampilkan gambarnya, plot fill, gambar, set, make gambar untuk menampilkan gambarnya. Sini untuk menjalankan SQL query ini. Judul utama, judul pertinjau, dan lainnya. Kemudian if jika berhasil menambah data, maka akan muncul keterangan hasil menambah data. Kemudian jika gagal akan muncul gagal menambah data, koneksi error. Kemudian if iset kita hapus digunakan untuk mengecek apakah parameter hapus ada di URL iset kita hapus, dan mengambil ID artikel yang akan dihapus dan melakukan sanitasi dengan rel escape string, dan menjalankan query SQL untuk menghapus artikelnya dari tabel 3 artikel di mana ID sesuai dengan ID yang diberikan. Kemudian jika gagal akan menampilkan pesan gagal menghapus data. Dan di sini saya menambahkan CSS-nya untuk mengatur image, paragraf, body text, pp info, info 1, info b, tolak button, screenshot, dan yang lain-lain. Dan di bagian body kita button plus navbar toggle, bagian navbarnya ada button, home PMP, detail, event, dan home. Dan hero section start, ada info, eksplorasi kekayaan, dan lain-lain. Dan ada div class download button py 2 get 3, ada downloadnya, section start, form artikel start,
ini untuk menyimpan artikelnya. Cara start, ini menggunakan select from DB article, bisa koneksi where SQL, build data receive source. Dan ada image class, image icon, digunakan untuk menambah gambar. Dan gallery start, menambahkan gambar-gambar tercecer kayak galeri itu. Dan ada footer, ada event, blog, podcast, event, invite a friend, dan ada logo Discord, Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan di bagian titnya, include koneksi API, dan if iset get ID, mengecek apakah nama teredit ada di formulir post edit, dan mengambil nilai-nilai dari formulir untuk berbagai kolom seperti artikel, judul utama, sepertinya judul artikel 1, 2, pendukung, kunci, deskripsi utama, deskripsi 1, 2, gambar, dan move upload. Dan SQL update TP artikel set judul utama, seterusnya digunakan untuk menjalankan query SQL-nya, memperbarui artikel di tabel TP artikel, di mana ID-nya itu sesuai dengan ID yang diberikan. Jika query berhasil akan menampilkan hasil menjadi data dan mengarahkan ke halaman home web get. Jika tidak berhasil, maka akan mengarahkan ke home web juga, tapi infonya itu gagal menjadi data. Saya melakukan CSS di sini, saya melakukan bootstrap bagian di artikel Stevie konten itu untuk karena kontennya itu tidak terangkat utama, seterusnya bagian footer, event, blog, podcast, invite a friend. Nah, ada logo Discord, Instagram, Twitter, dan Facebook. Bisa cek. Dan inilah hasil dari program slicingnya. Di bagian navbar ada home, event, dan logo warga web. Di sini ada ID, dan ada gambar belakangnya, dan ada tombol ada teks, dan ada gambar handphone, dan ada download, dan ada gambarnya sini di bagian kelas balik festival budaya, dan ada from dot artikel. Nah, kita coba menambahkan utama. Di sini kita coba upload fotonya.
buat ini kita coba buat dan berhasil menemukan data. Coba nah ini akan muncul di sini artikelnya, dan kita coba write more, nggak akan muncul seperti ini. Kita coba edit akan teredit, dan kita coba hapus. Coba hapus, akan terhapus kontennya seperti ini. Dan di bagian galeri dalam foto ini, untuk mengatur fotonya saya menggunakan CSS. Bagian bagian footer ada logo berkaret, dan Facebook, community, sosial, privacy and policy, dan term and condition. Mungkin itu kita coba di bagian event. Sini ada keterangan, ada teksnya, foto dan keterangan, dan sama juga bagian home dan logo yang sama. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.